Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Di pagi hari selalu kita mulai dengan datang sama Tuhan. Di pagi hari selalu kita mulai dengan firman Tuhan. Di pagi hari selalu kita mau jalan berpikir kita bukan lagi menurut apa yang kita pikirkan, tapi menurut firman Tuhan. Seringkali dalam kehidupan ini kita merasa sendirian. Kadang-kadang merasa sepertinya Tuhan gak peduli. Nah, ini yang saya mau bagikan. Sama seperti di Markus 4, murid-murid di perjalanan menuju ke seberang di Markus 4 ayat 36. Kita baca dulu ayat 36, Markus 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau kita baca di Markus 4, saya percaya peristiwanya murid-murid dihantam oleh angin badai perahunya. Kadang-kadang kita merasa kehidupan ini menghantam kita. Lalu respon kita sama seperti murid-murid. Murid-murid merasa sendirian. Murid-murid menjadi takut. Di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka menjadi takut, saya percaya mereka lupa. Mereka mengabaikan bahwa Yesus ada bersama mereka. Kadang-kadang ketika kehidupan ini menghantam kita, masalah menghantam kita, ada tantangan, ada urusan yang belum selesai, ada sakit penyakit, ada hutang-hutang, ada masalah ekonomi, ada masalah rumah tangga menghantam kita. Seringkali kita sama seperti murid-murid lupa bahwa di perahu kita ada Yesus. Di perahu kita ada Yesus. Maka bagaimana kita menyingkirkan rasa takut itu? Kita perlu sadar kita gak sendirian. Ada Yesus di perahu kita. Lebih dari segala jawaban doa yang kita perlukan adalah kehadirannya Tuhan. Saya percaya kalau kita baca terus ke bawah, kemudian angin badainya, taufannya berhenti. Yang menghentikan angin badai itu adalah adanya Tuhan di perahu mereka. Jadi kehadiran Tuhan di hidup kita itu jauh lebih penting dari semua jawaban doa yang kita butuhkan. Maksud saya kalau ada Tuhan di hidup kita, yang lain yang kita perlu pasti ada juga di hidup kita. Karena apa yang penting buat kita menjadi penting juga buat Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan ada di perahu bersama mereka. Yang mereka lakukan, mereka bilang, "Tuhan, Kau gak peduli." Kadang-kadang kita juga seperti itu. "Tuhan, Kau gak peduli." Kayaknya Tuhan gak peduli. Saya mau bilang, harusnya yang mereka pelajari bukan membangunkan Yesus. Mujizat terbesar di peristiwa Markus 4, mereka bersama Yesus, di perahu itu ada angin badai. Bukanlah mereka bangunkan Yesus, angin badainya berhenti. Tapi harusnya mujizat terbesar adalah Yesus bisa tidur di tengah angin badai. Harusnya saudara dan saya sama seperti Yesus. Harusnya kita contoh Yesus. Kita kan ingin sama seperti Yesus. Yesus bisa tidur di tengah angin badai. Kenapa? Karena kalau baca di ayat sebelumnya, Yesus yang ajak mari kita bertolak ke seberang. Karena kita percaya ada tujuan Tuhan di hidup kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Sehingga kita di tengah badai kita ingat Tuhan bilang rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Apa yang bisa buat kita tidur di tengah badai? Yesus bisa tidur di tengah badai. Yaitu statementnya Yesus sendiri. Yaitu statementnya Tuhan sendiri. Bahwa di depan kita selalu jauh lebih baik. Di dalam kitab Pengkhotbah katakan yang di depan selalu lebih baik dari yang di belakang. Di depanmu selalu lebih baik. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Kenapa? Karena ada Tuhan di hidupmu. Kadang-kadang di tengah angin badai, di tengah kehidupan menghantam kita, kita merasa sendirian. Jangan pernah lupa Yesus ada di perahu kita. Yesus ada bersama kita. Immanuel. Bahkan Dia janji sampai kesudahan zaman. Dalam teks lain dikatakan sampai zamannya habis, sampai dunia ini langit bumi lenyap,
Dia ada bersama kita. Karena dia sudah doa sama Bapa Sorgawi, aku doa supaya tempat di mana aku ada, mereka juga ada. Tuhan selalu ada sama kita. Ini yang buat kita berani, ini yang buat kita nggak takut. Lalu kita perlu belajar tidur di tengah badai, jadi tenang di tengah badai. Miliki iman, di tengah badai hidupmu, kau harus bisa tenang. Karenanya Daud ngerti ini. Di perjanjian lama, Daud mengerti ini. Mazmur 23 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan apa? Sama-sama yang di rumah bergabung dengan Morning with the Word juga bisa kita baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun ada angin badai, sekalipun ada topan, sekalipun kayaknya kehidupan menghantam kita, Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebab engkau besertaku. Sebab Tuhan beserta kita. Kuasanya beserta kita. Kemuliaannya beserta kita. Dan kita tahu akhir cerita dari Markus 4 adalah kemenangan. Dan kita tahu akhir cerita dari Mazmur 23, kebajikan kemurahan. Ayat 6 dikatakan, kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita nggak perlu merasa sendirian ketika ada badai, ada topan di kehidupan kita. Kita percaya Yesus ada bersama kita di perahu. Kalau Yesus tidur, kita perlu tidur juga. Kita perlu belajar tidur di tengah badai. Kita perlu menjadi tenang. Kenapa kita jadi tenang? Karena Tuhan beserta kita. Karenanya di pagi hari ini, apapun masalah hidup kita, apapun tantangan hidup kita mau datang sama Tuhan. Dan kita mau percaya dia nggak tinggalkan kita, dia bersama kita, kita jalan dengan iman, kita jalan dengan percaya sehingga kita bisa nyanyi bukan dari mulut kita saja, tapi dari hati kita. Kita mau percaya dan berkata, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini yang harusnya jadi landasan di hati kita, di pikiran kita ketika ada badai. Sehingga kita nggak merasa sendirian. Engkau nggak pernah sendirian. Roh Kudus tinggal di dalammu. Tuhan ada bersamamu. Tuhan memperhatikanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ayo datang di hadapan Tuhan, naikkan syukur, bilang terima kasih. Tuhan, kau nggak pernah tinggalkan aku. Tuhan, kau selalu ada bersamaku. Tuhan, aku sedang hadapi tantangan ini, hadapi masalah ini. Serahkan masalahmu, tantangan di hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan buat mujizat di hidupmu. Saya mau doa, biarlah yang mengalami sakit menjadi sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah hati dihibur, yang kekurangan kau akan alami kelimpahan, bahkan jalan buntu kau akan lihat jalan dari Tuhan. Tuhan buka pintu bagimu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Biarlah banyak orang juga mengerti. Lebih-lebih teman-teman, keluarga kita yang telah percaya, biar mereka mengerti mereka nggak sendirian, ada Tuhan bersama mereka. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati, see you.